Salam jumpa kembali di dalam episode ketiga kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Dalam episode ketiga ini kita akan membicarakan tentang security awareness dan customer protection. Baik, saya akan memulai dengan satu contoh kasus pelanggaran data yang sering terjadi di dalam suatu lingkungan digital. Ada orang yang iseng atau sengaja melakukan penelitian untuk mencari kemungkinan bisa masuk di dalam satu lingkungan target atau data atau kekayaan dari suatu organisasi ataupun dari suatu milik orang. Kemudian yang kedua ada stick, namanya attacks dan exfiltrate. Riset itu ya mencari lubang-lubang di mana saya bisa masuk di mana. Nah, kemudian dari stick attach itu ada mungkin dengan cara-cara social engineering, rekayasa sosial, sehingga bisa mengelabui seseorang itu atau suatu data itu bisa didapatkan, ataupun suatu kunci untuk masuk tertentu bisa didapatkan. Yang kedua, ada kelemahan dari infrastruktur, ada yang bocor, ada yang bolong. Nah, disitulah kemungkinan terjadi pelanggaran penggunaan data, sehingga seseorang atau sesuatu sumber daya bisa masuk ke peneliti tersebut. Peneliti itu ya mengambil sesuatu lubang-lubang atau kesempatan-kesempatan sehingga bisa menggunakan data atau bisa mengambil data itu berbagai macam, data keuangan, data ini dan sebagainya, sehingga juga bisa melakukan satu proses transaksi karena dia punya kode-kode tertentu. Nah, apa sebenarnya pengertian dari personal database? Adalah peristiwa keamanan di mana data yang dilindungi diakses oleh orang yang tidak berwenang. Pelanggaran penggunaan data. Data yang dilindungi dapat mencakup informasi tentang customer atau karyawan. Contohnya adalah informasi identitas pribadi, nomor akun bank, informasi kesehatan pribadi, wah dia punya kelemahan ini, dan informasi kartu pembayaran. Yang breaking adalah dalam ranah perusahaan, dapat berarti kehilangan informasi perusahaan atau kekayaan intelektual seperti rahasia dagang, detail tentang proses manufaktur, data pemasok dan pelanggan, informasi tentang merger dan akuisisi, atau data tentang tuntutan hukum atau proses pengadilan lainnya. Nah, penyebab dari database ini adalah internal. Pegawai kehilangan devices, pegawai mencuri akses ke berkas-berkas rahasia, ada human error, dan sebagainya. Eksternal itu bisa menyangkut mengenai pencurian data, malware, social engineering, maupun phishing. Nah, konsekuensinya adalah financial. Perusahaan biasanya menghadapi kerugian finansial yang besar, termasuk denda peraturan dan pembayaran pelunasan. Sering juga terjadi penurunan valuasi setelah terjadinya personal data breach. Berikutnya adalah legal. Kapanpun pelanggaran melibatkan segala jenis informasi pribadi, perusahaan kemungkinan besar akan menghadapi tuntutan hukum. Konsekuensi berikutnya adalah reputasi. Sulit untuk memperkirakan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran terhadap reputasi perusahaan. Tetapi kerusakan tersebut seringkali berlangsung lama. Berikutnya adalah operasional. Pembobolan data sehingga mengganggu operasional, terutama selama proses investigasi. Belum lagi jika terjadi pelanggaran berat sehingga pihak berwenang dapat memperhatikan operasional perusahaan selama beberapa waktu hingga semua tuntutan dilaksanakan. Nah, bagian berikutnya adalah saya ingin menjelaskan lebih detail mengenai security awareness. Yang pertama adalah apa informasi, keamanan informasi, risiko, ancaman, kerentanan, dan kalau ingin lebih detail adalah tentang ISO 27000, 27000, 1, 2, bahkan sekarang sudah sampai ke 5.
informasi itu harus kita jaga karena merupakan aset yang sama, tadi data dan informasi, seperti aset bisnis penting lainnya yang juga memiliki nilai bagi organisasi, oleh karenanya informasi wajib dilindungi. Ini di ISO 27002. Informasi dapat dibuat, bisa disimpan, dirusak, diproses, dikirim, digunakan, kebaikan maupun kejahatan, dikorupsi, corrupted, hilang, dicuri, cetak, dan sebagainya, simpan secara elektronik, dikirim menggunakan pos atau elektronik, ditayangkan publikasi di dunia maya, verbal dibicarakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, tentu saja di sini kita memerlukan suatu information security yang di mana keamanan informasi adalah merupakan suatu kualitas atau pernyataan keadaan yang aman dan bebas dari ancaman. Keamanan dapat dicapai dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu pasti. Keamanan dapat dicapai dengan menggunakan beberapa strategi secara simultan atau digunakan dalam bentuk komunikasi satu dengan yang lainnya. Keamanan yang diakui sebagai bagian penting dalam melindungi proses-proses yang vital dan melindungi sistem-sistem yang menyediakan proses-proses tersebut. Keamanan bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat kita perbuat. Nah, keamanan informasi merupakan suatu arsitektur di mana sebuah kombinasi yang terintegrasi dari peralatan, sistem dan solusinya, perangkat lunak, alarm, serta kerentanan yang bersinergi serta secara bersama-sama di dalamnya. Sesuatu yang dimonitor harus 7 kali 24 jam, memiliki SDM, proses, teknologi, kebijakan, prosedur di dalamnya, dan keamanan adalah SDM merupakan people, proses, teknologi, kebijakan, prosedur, dan bukan hanya peralatan atau perangkat semata. Nah, ini ada di ISO 27001 dan seterusnya. Kesadaran akan keamanan informasi merupakan suatu pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dari seseorang individu terkait perlindungan terhadap aset informasi. Menjadi seseorang yang menyadari pentingnya keamanan informasi akan membuat kita paham bahwa akan ada potensi bagi sebagian orang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dapat mencuri, merusak, atau menyalahgunakan akun kita, baik itu di komputer atau pada data yang disimpan di komputer kita. Kesadaran akan risiko keamanan informasi dan pengamanan merupakan lini pertahanan terdepan dalam menjaga keamanan informasi, sistem, dan jejaringnya. Nah, kalau ingin mempelajari lebih lanjut bacalah ISO 27001 dan update-update yang lainnya. Itu merupakan bagian dari Information Security Management System. Nah, pentingnya ada people, proses, dan teknologi. Ini akan saling kait-mengkait untuk menjaga keamanan baik itu untuk pribadi maupun untuk korporasi. Bagaimana itu saling kait-mengkait. Demikian.